Halo, balik lagi di Ekstra Bola. Hari ini lagi rame nih, ada Esi, ada Firzi sama Mas Wid. Halo. Halo. Hai. Lagi international break yang menurut gua aneh, lagi pandemi global gitu masih ada international break. Ini orang gimana mikirnya ya, FIFA ya? FIFA, Akhirnya UEFA. berjatuhan semua kan tuh, corona semua jadinya tuh. Iya. Gitu aja. Kemarin di squad Hari ini- Liverpool ada si siapa? Naby Keita yang kena. Naby Keita, iya. Nambah lagi. Kasian banget. Mau derby Banyak lagi. sekarang. Iya, di Milan juga kan Mas Wid ya? Milan, Derby, Inter. si Inter. Iya, Milan senior. si Ada derby Ibra ya? sembuh, si Gabia kena. Iya, Inter makanya. malah 6 orang kan ya? Hmm. Kacau emang. Derby lagi gimana tuh? Mau derby ntar. Nah, kalau ngomongin derby, kita ngomongin derby yang itu dulu ya, yang Liga Inggris dulu nih, ada Merseyside derby. Ada Everton ketemu Liverpool, tapi kita kayak fokusnya ke Evertonnya kali ya. Everton karena lagi naik daun. Iya. Bisa di Ya, atas giliran Liverpool. Liverpool kalah gede nggak difokusin. Biasanya Liverpool Emang giliran curang ya, kalah Sian. 2-7 fokus ke Everton. Bisa banget. Lo kan Curang ya, lagi kita curang. lagi di puncak klasmen. Kan wajar dong kalau jadi sorotan. Benar. Bisa. Kayak seseorang deh lo, kalau menang dia bilang nelpon, kalau kalah nggak. Wah, siapa tuh? Emang siapa? Ya, kira-kira? Lu aja ya? Yang baru menang 4-0 ya, 4-1. Yang lagi ini di posisi 2 klasmen. Bukan ya? Mungkin itu gue nanya gini deh mungkin ke Mas Wid dulu ya. Apa sih yang menarik dari Everton sekarang? Habis itu mungkin ke Firzi, baru Esi. Iya. Kalau Everton musim lalu sih kayaknya udah ada tanda-tanda mereka bakal kayak gini gitu ya sejak mereka menunjuk Carlo Ancelotti. Itu antara Carlo Ancelotti yang standarnya turun apa Everton yang tinggi waktu menunjuk Carlo Ancelotti. Kayaknya dulu kita pernah bahas juga deh. Ngapain sih Carlo Ancelotti itu kayak Everton gitu? Kayak bukan kelas level klubnya Ancelotti gitu. Ya itu akhirnya sekarang kelihatan hasil kerjanya si Ancelotti sih. Kemudian ditambah dengan bursa transfer kemarin, dia mendatangkan James, itu krusial banget. James memang udah, ya kayaknya si Ancelotti ini tahu nih cara-cara ngeluarin kemampuan terbaik James, dan akhirnya memang sejauh ini sih meledak gitu ya James. Kemudian pada dasarnya juga kan sebetulnya pemain-pemain Everton juga sebetulnya bagus-bagus sih dari musim kemarin, bahkan sebelum dipegang Ancelotti juga sebetulnya juga lumayan gitu. Ada Lucas Digne, kemudian Richarlison, Gylfi Sigurdsson, itu pemain-pemain bagus yang kayaknya kita sering pakai deh di fantasi Premier League ya kan. Waktu bahkan sebelum Everton sebelum kayak sekarang gitu, pemain-pemainnya itu bagus-bagus. Gitu. Kuncinya sih di Ancelotti sih kalau gue bilang. Oke, kalau mungkin dari Firzi ya, kalau menurut lo, tadi kan Mas Wid bilang Ancelotti entah levelnya turun atau Evertonnya naik. Tapi ini kayak perbandingannya sama kayak kita pernah ngebahasnya justru Mourinho yang ke Spurs. Nah, ini Mourinho yang jelek atau Spursnya yang dianggap udah selevel sama tim-tim papan atas. Nah kalau menurut sih apakah Everton emang kita nganggapnya udah menuju ke atas atau emang Ancelotti tertarik nyari tantangan baru atau emang karena bayarannya gede gitu lah ya intinya. Iya, ya bayarannya gede pastilah, dia dapat berapa tuh 11 juta pound per tahun kalau nggak salah. Jadi bisa jadi 14 kalau termasuk bonus. Ini yang sempat gue bahas juga sih sebenarnya masih Reza sih Gun. Bukan Reza, ada dulu anak magang di Bola Sport namanya Evans. Dia bilang kayak pencapaian Everton sekarang itu mungkin akan lebih gede dari Leicester kemarin 2015-2016. Tapi gue bilang sih kayaknya enggak lah, Leicester dia juara 2 tahun setelah dia promosi. Tapi Everton ini kayaknya membangun apa yang dia udah lakukan sejak si Farhad Moshiri itu datang
kayak berapa 3 tahun 4 tahun lalu. Soalnya spending mereka gila-gilaan loh. Tahun sejak dia datang tuh spendingnya hampir 400 juta pound. Semusimnya dia bisa beli pemain 80, 90, bahkan 100 juta pound, Gun. Jadi memang, tapi pelatihnya aja yang salah sebelum ini menurut gua, karena sama Marco Silva itu benar-benar nggak bisa inilah, Marco Silva sama Ronald Koeman dulu kan. Salah asuhan gitu loh. Emang sebenarnya butuh sosok seorang pelatih yang benar-benar bisa mengangkat tim ini ke level berikutnya gitu loh. Jadi kalau kita melihat level spending mereka dengan kemampuan yang Ancelotti bawa, dengan gaji yang dia terima, justru menurut gue emang ini Everton yang jadi naik kelas gitu. Apalagi selama ini mereka tuh harus puas ngelihat tetangga mereka di sebelah taman itu, di sebelah Stanley Park, pesta ini, pesta itu, kan kesel juga kan pasti kan fans Everton tuh Evertonian. Tapi kalau kita lihat sekarang, investasi yang dilakukan si Moshiri itu kayaknya udah emang perlu pelatih yang kelas dunia gitu, perlu pelatih kelas dunia, dan mereka dapat dari dalam diri Ancelotti. Walaupun sebelumnya si Duncan Ferguson itu juga bagus banget ngangkat moral timnya. Jadi iya, kombinasi. Ketika dia sempat jadi caretaker tuh, jadi caretaker juga dia nggak terkalahkan. Nah ini kombinasi keduanya itu bagus banget, apalagi ya sejak si James datang, kelihatan lah midfieldnya naik sekelas gitu. Dan udah gitu ada Alan bagus banget, suka banget liatnya mainnya. Cuman masalahnya sih masih ada di lini belakang lah. Jordan Pickford ya harus ganti kayaknya sih kalau mau nantang Liverpool sih. Mungkin ketika dulu Gun, kayak Liverpool masih ada Mignolet, depannya bagus, tengahnya bagus, backnya bagus, tapi ya kipernya masih kayak gitu, belum bisa next level artinya mereka. Tapi ini masih dalam proses perjalanannya Everton ke atas banget. Nah kalau ngomongin gaya main nih, perbedaan yang apa ya dibandingin sama musim lalu gitu, kira-kira apa ya? Udah ngeliat nggak ada yang beda gitu dari cara main Everton musim ini? Kalau cara main sih sebenarnya kayak peningkatan aja sih. Peningkatan yang musim lalu tuh mereka masih banyak yang kendor, terutama dari sisi pertahanannya ya, itu bobolannya banyak banget. Nah sekarang malah jadi salah satu kekuatannya si Everton musim ini. Nah caranya itu juga bukan main bertahan, tapi misalnya serangan balik tuh dia bisa cepet. Banyak pemain cepet kan, kakinya cepet sekarang di Everton tuh. Jadi apa sih namanya, strateginya lebih kayak gue rasa mereka ningkatin tempo permainan aja, model-model mirip-mirip Klopp gitu sih. Sebenarnya apa sih namanya, nyerang dulu gitu, lebih ke strateginya lebih apa namanya, agresif buat nyerang gitu, sama serangan balik gitu, nggak maksain membiarkan lawan main agak ke belakang gitu, nggak dipaksain gitu lagi kalau sejauh ini yang gue lihat. Tapi emang kalau ngeliat apa ya, statistik atau ngeliat data-data yang udah jalan dari 4 game week ini, emang kayaknya Everton lebih, benar kata lu, kayak lebih nerapin counter press-nya lebih bagus gitu ketimbang musim lalu. Jadi gue ngeliat tadi sempat ada datanya di Premier League. Jadi rata-rata tackle suksesnya lebih tinggi, rata-rata intercept lebih tinggi. Apa namanya istilahnya, rata-rata dia mendapatkan bola, Everton dapatin bolanya itu lebih tinggi ketimbang musim lalu gitu. Jadi kayaknya emang konsep counter press-nya si Ancelotti jalan nih di Everton ya. Nah kalau Mas Wid yang udah lama kenal Ancelotti nih, ngebandingin Everton, Ancelotti di Everton ini kayak mirip, gaya mainnya pernah lu lihat nggak? Apa sempat di Madrid atau sempat di Milan, sempat kayak gitu? Nah, lu lihat nggak Mas? Atau di Chelsea malah waktu mereka juara tuh? Ya mirip-mirip sih ya. Kemiripan sih pasti ada sih. Karena ya pasti nggak akan lepas gaya khasnya Ancelotti gitu. Dia harusnya kuat di pertahanan gitu ya, kuat di pertahanan. Tapi memang sejauh ini sih belum kelihatan di Everton. Everton udah kebobolan berapa gol? 5 kalau nggak salah dalam 4 pertandingan. Tapi mereka tajam banget. Tapi mereka tajam banget. Mungkin
kemampuan serangan balik mereka juga bagus sih. Dan itu mirip-mirip kayak Milan dulu. Jadi kalau ya bener yang kata Anggun bilang tadi, statistik itu nunjukin Everton lebih jago ngerebut bola, matahin serangan lawan, kemudian cepat ngeksekusi transisi dari bertahan ke menyerangnya cepat banget, dan begitu menyerang tuh pemain-pemainnya langsung kayak kayak ngerubungin kotak penalti lawan gitu, dan kualitas mereka tuh bagus-bagus banget yang masuk dari lini kedua gitu. Ada James, ada Richarlison, kemudian si Sigurdsson itu kan sebetulnya juga gelandang menyerang sebetulnya kalau menurut gue sih, tapi agak ditaruh di agak ke belakang sih. Ya kemiripan sih pasti ada sih dengan apa yang selama ini ditunjukkan Ancelotti di AC Milan, kemudian di Real Madrid, bahkan di Bayern Munchen juga kelihatan sedikit sih gaya mainnya. Iya. Kalau menurut lu sih sebenarnya menarik nih tadi dibilang emang kita main kan katanya Everton mainnya nggak mainnya counter attack lah, langsung bola-bola cepet. Emang nih barusan lagi lihat statistiknya emang Everton itu tim ke-10 di peringkat ke-10 dari tim yang melakukan passing di paruh pertahanan lawan. Terus kalau passing di sepertiga lapangan lawan, dia itu tim ke-12. Jadi walaupun dia main pakai 2 playmaker, punya James, punya Gylfi, tapi transisi bolanya cepet gitu Gun. Jadi dia nggak banyak macam-macam di. Nggak banyak cincong ya, nggak banyak nguasain bola gitu ya. Nah, mungkin ini karena mereka punya target man yang sangat bagus ya. Mungkin dia punya si Dominic Calvert-Lewin. Jadi bola langsung ada tujuannya gitu loh, dimajuin ke depan tuh ada tujuannya, dan runners-runnersnya kan juga pada bagus-bagus sih, dari kedua back saya pada Coleman, ada si Lukaku. Bener. Jadi bola bisa langsung masuk ke kotak penalti, udah ya nggak usah kelamaan digodok-godok di sepertiga lapangan akhir. Statistiknya menarik sih sebenarnya, emang serangan baliknya cepet banget sih Everton ini. Nah ya kalau ngomongin penyerang nih, emang kalau Ancelotti itu kayak punya track record, dia punya penyerang bagus ya. Kalau ambil dari Milan dia punya ada siapa namanya, ada Seva, ada Pipo, terus ya. Di Madrid dia punya Ronaldo, terus di Munchen ada Lewandowski, terus waktu di Chelsea masih ada Drogba ya kalau nggak salah ya, seingat gue masih ada ya. Pas mereka Hazard juara. juga dia. Iya. Hazard lagi naik juga. Nah berarti emang istilahnya kayak Ancelotti tuh jadi bawa berkah sendiri buat si DCL. Menurut tuh gimana ya? Ya mungkin juga sih, karena kan DCL juga ya sebelum Ancelotti siapa sih yang denger DCL, bisa dibilang gitu. Dan dia emang DCL kan naiknya tuh memang pas paruh kedua musim sih, terutama gitu. Musim lalu kan dia di paruh kedua musim tuh langsung ini orang nyetak gol mulu nih gitu, langsung kayak ada DCL gitu. Ya mungkin salah satu faktornya ya si Ancelotti ini yang bisa, apalagi itu kan pemain muda ya masih bisa gampang diasah, gampang dikasih masukan dan sebagainya. Dan sejauh ini ya DCL bisa apa sih namanya menerapkan apa yang diajarin sama si Ancelotti sih. Oke. Gitu. Nah ini pertanyaan besarnya adalah, bisakah si Everton konsisten? Tadi kan kayaknya udah disinggung dikit sama Firzi ya, soal belum buat next level mungkin masih sekarang Everton menarik tapi belum next level buat jadi title contender lah istilahnya. Nah menurut lo bakal sekonsisten apa sih Everton kira-kira musim ini? Ya semuanya deh. Boleh? Semuanya sekaligus. Iya, boleh ngomong tiga-tiga ya. Boleh ada. dari Mas Win dulu, ntar ke Firzi habis itu kayak sih boleh. Ya, kalau gue sih masih bertahan dengan pendapat gue, kalau sekarang itu zamannya udah susah lah konsentrasi ke banyak kompetisi gitu ya. Jarang-jarang lah tim kayak Bayern Munchen kemarin bisa treble gitu. Karena memang ya pada dasarnya mereka kan udah superior banget di domestiknya, jadi tinggal Liga Champions aja kemarin sih mereka si Bayern Munchen. Tapi kalau konsentrasi ke banyak kompetisi, apalagi kalau tampil di antar klub Eropa itu udah berat sih sekarang. Dan Everton nih untungnya nggak main di antar klub Eropa musim ini. Dan kalau melihat jadwalnya kayak begitu,
cuma main di Premier League, FA Cup, EFL Cup, ya kayaknya sih kalau gue bilang sih masih punya peluang nih untuk jaga napas, jaga energi untuk fokus ke Liga Inggris aja, ke Premier League aja. Dan kalau itu bisa dilakukan sih oke banget nih si Everton nih, ada prospek nih kayaknya sih, kayak yang tadi Virgi bilang, mungkin ada pendapat bahwa bisa ngulangin apa yang dilakukan Leicester beberapa tahun yang lalu. Gitu. Ya menarik sih soalnya. Yang pasti sih musim ini beneran gak ada yang bisa ketebak lah, Gun. Ya lihat aja skor-skornya gila-gila yang kecipta ya, entah karena mungkin skor berapa? Kok gue belum denger ya? Skor berapa? Ya, gini nih, Mas Wid, ada satu tim di 14 besar pemain Liga Inggris yang udah kebobolan 2 digit. Bukan, sih lu nggak di 14 besar. Oh iya. Itu lebih sedih lagi. SCU nggak di 14 besar. Iya. Ya kalau kata Kapel, I'm so sorry. Ya, I'm sorry ya. Jadi Liverpool satu-satunya tim di 14 besar klasemen Liga Inggris yang udah kebobolan 2 digit gol. Maksudnya aneh aja gitu, musim ini. Iya, benar. Aneh inilah. Musim yang aneh lah ini. Iya, kita nggak bisa bilang tim konsisten apa enggak. Soalnya ya ini baru 4 pertandingan. Tapi kayak tim kayak Spurs itu udah main berapa kali musim ini gitu. Udah 8 kali ya. Hitung-hitung liga. Ya, di semua liga, di semua ajang ya. Iya, kayak ya kasihan aja lihatnya gitu main, apalagi kayak Milan, main ke Shamrock, main ke mana. Waduh, untung skuadnya udah rada dalam sekarang kan si Spurs. Ya tadi Mas Wid udah bilang kalau Everton nggak main di kompetisi apapun tuh menguntungkan gitu. Kecuali memang si tiba-tiba Calvert-Lewin jadi andalannya timnas Inggris gitu kan, dia main nih kemarin main lawan siapa dia nyetak gol? Iya. Itu. Uji coba. Wallace. Uji coba. Lawan Wallace golin. Terus habis itu dia kemarin lawan Belgia juga dia main. Jadi ya makanya ya kita kan nggak tahu apa yang akan terjadi kalau Everton nggak ada DCL gitu. Richarlison juga bukan bisa jadi penyerang tengah, tapi kan kapabilitasnya beda. Moise Kean udah dia lepas ya ke PSG. Ya. Yang Turki itu masih ada nggak ya si siapa? Tosun masih. Kemana tuh Tosun? Masih ya? Tosun masih, tapi dia kayak kalah saing gitu, belum main dia musim ini karena si Everton mainnya DCL sama Richarlison. Terus-terusan kan, iya. Ya mungkin itu bakal jadi backupnya. Nah, udah gitu nggak tahu nih, kan ada Robin Olsen datang. Apakah Robin Olsen langsung ngambil tempatnya si Pickford ya? Pickford atau gue nggak tahu sih Olsen kemarin di Roma gimana, tapi dia kalah bersaing kan sama Paul Lopez itu ya. Iya. Kiper Spanyol itu. Kemarin tuh dipinjemin kayaknya ya si. Iya dipinjemin kan. Robin Olsen keluar kan. Kemana gitu ya? Lupa gue. Tim papan bawah Serie A sih. Lumayan sih. Iya. Makanya sebenarnya ya lumayan timnas Swedia kemarin main. Ya ini sih kalau soal konsistensi ini beneran belum bisa tahu sih. Sekarang aja Aston Villa 3 pertandingan 3 menang gitu loh. Kemarin tim nyaris degradasi bener-bener. Yang menarik sih ke depannya sih. Ya mungkin baru bisa kelihatan setelah tahun baru kali ya. Kalau setelah tahun baru Everton masih di peringkat 2 besar ya baru chance mereka kebaca gitu. Menurut gua sih. Tapi kalau bisa ngalahin Liverpool sih sinyalnya semakin kuat sih. Yoi. Lu mau ikut ngomongin yang konsistensi atau gua itu deh apa namanya? Kita kan ngebahasnya udah banyak positifnya terus nih dari Everton. Ada hal apa negatif yang paling mencolok dari tim ini apa ya? Tapi gue pengen coba tambahin dulu sih. Gue kemarin sempat nulis lah gitu dengan nulis analisis gitulah tentang apa sih kayaknya Liga Inggris ini musim ini tuh kayak gimana perjalanannya gitu, siapa yang juara, dan gue di situ sih nyimpulin kayaknya bakal ada kejutan di musim ini, yaitu bukan tim-tim yang papan atas yang justru nanti juaranya gitu. Jadi model-model Everton ini yang bisa juara karena ya gitu. Ada 2 hal faktornya. Yang pertama tadi gue setuju sama Mas Wiwit soal
jadwal nih, karena Everton nggak main di Eropa, sementara yang tim-tim yang traditionally Liga Inggris ini semua pada main di Liga Champions, Liga Eropa gitu kan, which is itu agak-agak challenging banget karena terutama di Liga Inggrisnya sendiri kan dipadetin tuh, startnya mulai dari September, sementara kan biasanya kan Agustus, jadi telat sebulan tuh. Sementara finishnya itu sama kayak musim-musim sebelumnya, normal di bulan Mei. Berarti kan bener-bener super amat sangat padat. Terus belum lagi ada kompetisi Piala Liga dan FA itulah semua gitu. Jadi kayaknya itu beneran tim-tim gede justru bakalan kehabisan bensin. Ini peluangnya Everton di sini yang bisa nguntungin menurut gua. Itu yang pertama, masalah jadwal. Yang kedua, kedalaman squad. Siapa tim yang punya kedalaman squad ini juga yang bakal banyak bicara. Nah, Everton menurut gue dua-duanya dapat. Dari kedalaman squad tadi diceritain tadi, kipernya ada tuh, utamanya si Pickford. Cadangannya si Olsen itu kan juga kiper timnas Swedia ya, kiper utama timnas Swedia tuh. Backup-nya udah jelas dong berarti. Kualitinya udah jelas dong. Lini belakangnya juga ada si Keane, ada Yerimina juga tuh. Yerimina kan ada agresif juga tuh, suka bantu nyetak gol juga tuh. Dan Yerimina ini salah satu alasan Everton musim ini bahaya banget set piece-nya. Ternyata gue baru ngelihat statistiknya kan, Everton tuh udah nyetak 12 gol. 5 gol set piece ya? Iya, 5-nya itu dari set piece, 6-nya dari open play kan, jadi sinting tuh. Itu juga dari belakangnya lumayan berkualitas. James Coleman juga masih bagus lah. Tengahnya ada back baru lagi ya, Es. Iya. Ada si Ben Godfrey. Gila, 25 juta dia beli. Makanya. Tengahnya juga kayak, maksudnya ya tadi nyebut ada si Gilfy, ada si James. Masih ada juga rekrutannya si Alan buat gelandang bertahan. Alan saingannya sama Fabian Delph. Fabian Delph masih lumayan mainnya. Terus yang juga masih sering di backup itu ada Andre Gomez. Jadi tengahnya juga kualitinya hampir seimbang. Ya depannya tadi kan banyak lah itu, udah Richarlison, DCL, ada si Tosun juga gitu. Itu jadi Everton ini dua-duanya udah dapet sih kualitas yang menurut gue juaranya Liga Inggris musim ini udah dapat kedalaman squad sama jadwalnya lebih bersahabat ketimbang yang lain. Jadi gue nggak kaget kalau ini memang Everton bisa jadi title contender yang benar-benar contender gitu, the real title contender gitu. Kalau masalah kelemahan sejauh ini kan kelihatan memang lini pertahanannya si Everton ini masih agak kebobolan, tapi itu kan memang istilahnya buah dari strategi bermainnya si Ancelotti yang nyerang mau nggak mau kan pertahanan agak longgar dikit yang bisa jadi dimanfaatin sama pemain lawan. Tapi sejauh ini kalau memang nggak ada beneran kelemahan yang menurut gue signifikan banget sih, kecuali ya nextnya kita nggak tahu nih, kayak tadi dibilang Mas Firzi, DCL karena main di timnas kan mungkin November sama nanti Maret itu ada international break, itu mungkin yang berbahaya di situ, masa-masa krusialnya. Apakah DCL nanti bisa terganggu nih performanya gara-gara dipanggil timnas gitu kan. Ya sisanya ya asal jangan kena corona juga deh gue rasa. Asal jangan kena corona pemain-pemain vitalnya. Itu bikin kacau corona tuh. Itu yang kacau. 2 minggu langsung hilang 3 pertandingan itu. Minimal. Saking sibuknya, tapi kalau pemain vital model DCL kena misalnya corona gitu kan, harus 2 minggu isolasi, udah selesai. tiga itunya agak keteteran. Tapi sisanya sih sejauh ini secara teknis nggak ada kelemahan yang signifikan, tapi gangguan non teknis pasti banyak lah yang bisa tiba-tiba blar gitu, ubay. Oke. Berarti sejauh ini Everton emang checklist buat kandidat juara ada lah ya. Tapi besok nih weekend ini emang jadi jadi kayak semacam ujian. Ujian. Apakah Everton benar-benar layak menjadi kandidat juara ataukah Liverpool
bisa Aston Villa aja bangkit. menang 7-2. Anjir goblok. Ujian yang lebih susah lah. Ayo gimana? Ellison masih ini lagi cedera. Ayo lo. Iya udah nggak bisa, ya sudah lah. Ya udah lupakan aja lah. Oke, pokoknya sejauh ini Everton emang top lah ya. Ya udah kita tunggu aja sekonsisten apa atau seberuntung apa Everton menjalani musim ini. Paling nggak lihat besok lawan Liverpool kalau emang ternyata Evertonnya top. Karena emang secara historis udah lama Everton nggak menang lawan Liverpool dan dari sisi euforia udah lama Everton nggak seyakin ini bisa menang lawan Liverpool. Saya ingat gue terakhir kali Everton menang tuh tahun 2010, jadi udah lama banget tuh zamannya masih zamannya Rafa kalau nggak salah. Jadi udah lama banget. Ya udah gitu aja deh episode kita soal Everton kali ini, Everton dan Ancelotti. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Dadah. Thank you ya. Tirsi, Esi, Mas Wid. Dadah. YouTube juga, Gun. Taruh. Belum mati. Tumben si Arga nggak ada. Stop Masih video. recording. Masinnya gimana sih? Oh, ini dia. Pijit.